Bab 2743, dia tidak sederhana. Para pemimpin klan kota Busan awalnya secara keliru percaya bahwa Jerry yang berasal dari alam atas seni bela diri kuno. Selama kurun waktu ini, meskipun Jerry yang mengizinkan mereka kembali ke kota Busan, mereka masih merasa gelisah sepanjang hari dan menghabiskan setiap hari dalam ketakutan. Mereka bahkan bermimpi tentang Jerry yang di malam hari, dan adegan berdarah dari dua pemimpin klan kota Busan yang terbunuh, yang membuat mereka terbangun karena takut. Mereka khawatir Jerry yang tiba-tiba datang kepada mereka untuk membalas dendam suatu hari nanti. Lagi pula, mereka juga pernah meneriaki Jerry yang sebelumnya. Sebelum mereka sempat memikirkan mata Jerry yang dingin dan haus darah, mereka hampir takut pingsan. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa ketakutan ini berasal dari fakta bahwa Jerry yang langsung membunuh dua kultivator puncak alam surgawa kelas 6, tetapi lebih dari rasa takut mereka terhadap yang kuat dan rasa takut terhadap alam atas seni bela diri kuno. Tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Jerry yang membuat mereka takut setengah mati sebenarnya berasal dari dunia sekuler. Meskipun mereka juga terkejut dan bingung bagaimana Jerry yang, seorang manusia biasa di dunia sekuler, dapat memiliki kekuatan seperti itu saat ini, rasa takut mereka terhadap Jerry yang jelas berkurang banyak. Ada juga yang tidak lagi takut pada Jerry yang. Pada saat ini, mereka hanya ingin membunuh Jerry yang secepatnya dan mendapatkan kembali muka yang hilang di hadapan Jerry yang sebelumnya. Tiba-tiba, sebagian besar pemimpin klan menyatakan niat mereka untuk segera menyerang kota Bahur. Tetapi, Zeko Gao menghentikannya. Jerry yang harus dibunuh. Seluruh kota Bahur dan kota Hydra harus tunduk kepada kita, begitu pula dengan kota Suzaku. Kota Busan akan mendominasi alam tengah seni bela diri kuno. Tapi jangan dimulai sekarang. Mendengar ini, semua orang langsung menjadi cemas dan bertanya kepada Zeko Gao mengapa. Menurut mereka, ini adalah saat terbaik untuk membunuh Jerry yang, dan bahkan mungkin menghancurkan seluruh kota Bahur. Zeko Gao menjelaskan, meskipun orang itu bukan orang kuat dari alam atas seni bela diri kuno, dia dapat memamerkan kekuatannya di alam tengah seni bela diri kuno, jadi dia pasti memiliki kekuatan. Yang terpenting adalah orang itu memiliki status di kota Busan dan kota Hydra. Begitu kita menyerang kota Busan sekarang, musuh di kedua kota ini akan segera bangkit untuk menghadapi kita. Jangan bertindak gegabah sebelum benar-benar siap. Begitu kita punya rencana, kita akan menghancurkan ketiga kota itu sekaligus. Hanya jika kita mencaplok ketiga kota itu dan memperoleh sumber daya kultivasinya, barulah kita bisa memperoleh energi spiritual yang lebih melimpah dan dengan cepat meningkatkan kultivasi kita setelah penghalang alam atas seni bela diri kuno itu hancur. Steloma paling ingin menyingkirkan Jerry yang. Dia langsung berdiri dan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap keputusan Zeko Gao. Anak itu adalah yang terlemah saat ini. Begitu dia pulih, tidak akan mudah untuk mengambil tindakan lagi. Zeko Gao mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang, seharusnya kamu yang tahu mengapa kedua pemimpin klan itu terbunuh. Itu karena mereka meremehkan musuh. Anak itu sekarang terluka parah, ini hanya dugaan kita. Bukan berarti dia benar-benar terluka parah. Mungkin kultivasinya telah meningkat pesat dalam 3 hari terakhir. Ini semua mungkin. Dia berasal dari dunia sekuler. Ini hanya informasi yang baru saja didapatkan. Kita tidak tahu siapa dia atau kekuatan apa yang mendukungnya. Selain dia, pernahkah kamu melihat orang menakutkan lain yang keluar dari dunia sekuler? Dan adakah orang lain yang keluar dari alam bawah seni bela diri kuno? Tidak ada. Ini menunjukkan bahwa orang ini tidak sederhana. Bab 2744, tujuan lainnya. Ketika Zeko Gao mengetahui bahwa Jerry yang datang dari dunia sekuler, dia juga sangat bersemangat dan ingin segera membunuhnya. Tetapi setelah dia tenang dan memikirkannya dengan serius, jadi muncullah ide-ide ini. Ambisinya sangat kuat, tetapi dia juga sangat berhati-hati. Sebelum dia memperoleh informasi akurat tentang Jerry yang, dia memutuskan untuk tidak mengambil tindakan apapun. Dia tahu betul bahwa jika Jerry yang punya kartu truf lain, dan jika mereka tidak dapat membunuh Jerry yang secara langsung selama perang ini, hasilnya mungkin adalah kehancuran kota Busan mereka.
Dia tentu tidak akan membiarkan hal ini terjadi, itulah sebabnya dia menghentikan Steloma dan yang lainnya untuk segera membunuh Jerry Yang. Setelah mendengar nasihat ini, para pemimpin sekte lainnya juga menjadi tenang. Steloma sangat marah, tetapi dia masih menahan amarahnya dan berkata dengan dingin, "Kalau begitu biarkan anak itu hidup beberapa hari lagi. Kebetulan aku mengatakan bahwa kota Busan ingin mengundangnya untuk menjadi tamu. Sebaiknya kita bertindak setelah dia tiba di kota Busan dan memastikan dia tidak pernah kembali." Pada saat ini, cahaya dingin melintas di mata Zeko Gao, dan dia mencibir, beritahu semua orang bahwa hanya Jerry yang akan diundang ke perjamuan. Adapun Stanley Wulen dan anak buahnya, mereka tidak diizinkan memasuki kota Busan, jika tidak, mereka akan dibunuh tanpa ampun. Semua orang tercengang ketika mendengar kata-kata Zeko Gao. Jelas, dalam perjamuan Hongmen ini, Jerry yang seperti seekor domba yang memasuki sarang serigala. Steloma mengerutkan kening dan berkata, "Jika kita hanya membiarkan Jerry yang datang, Stanley Wulen dan yang lainnya pasti akan menghentikannya. Bagaimana jika dia tidak datang? Lagi pula, aku tidak pernah menganggap serius Stanley Wulen dan kawanannya. Lebih baik biarkan mereka semua berkumpul dan membunuh mereka semua sekaligus. Selama para pemimpinnya pergi, akan jauh lebih mudah untuk merebut kota Bahur dan kota Hydra. Lagi pula, jika kita menyebarkan berita itu sekarang, mungkin Jerry yang akan langsung melarikan diri." Sejak mengetahui Jerry yang berasal dari dunia sekuler, Steloma selalu ingin membunuh Jerry Yang, dan sekarang dia sangat khawatir Jerry yang akan melarikan diri. Tetapi, Zeko Gao menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, anak itu pasti akan datang. Menurut rumor, anak itu seharusnya masih muda dan penuh energi, sangat sombong, dan tidak mungkin dia melarikan diri. Lagi pula, kita tidak perlu takut meskipun dia kabur, karena ada berita bahwa orang itu sangat peduli dengan Stanley Wulen dan orang-orang di sekitarnya. Jika dia kabur, kita tinggal serang Stanley Wulen dan yang lainnya. Sekarang, alasan mengapa aku tidak mengizinkannya membawa orang lain ke sini adalah karena aku khawatir teknik rahasia anak ini akan digunakan dengan bekerja sama dengan orang lain. Selama tidak ada pembantu di sekitarnya, akan sangat mudah untuk menghadapinya." Setelah mendengar penjelasan Zeko Gao, Steloma langsung mengacungkan jempol dan memujinya, "Tuan Kota, kamu sungguh hebat. Zeko Gao layak menjadi Tuan Kota. Dia sangat kejam dan memanfaatkan kelemahan Jerry yang peduli dengan orang di sekitarnya untuk mengancam Jerry Yang." Zeko Gao berkata dengan bangga, "Setelah kita menyingkirkan orang-orang dari kota Bahur dan kota Hydra satu persatu, kita harus memikirkan tindakan balasan dan berusaha untuk mengambil alih kota Suzaku sesegera mungkin. Kediaman Tuan Kota hanya menginginkan 10% dari sumber daya kultivasi kota Suzaku untuk meningkatkan kultivasi murid-muridku. 90% sisanya akan dibagikan kepada kalian." Meskipun Zeko Gao hanya mengambil 10% dari sumber daya budidaya di seluruh kota Suzaku sebenarnya banyak. Sebagai Tuan Kota Busan, dia meminta 10% dari sumber daya budidaya. Para pemimpin sekte lainnya tidak keberatan, lagi pula, mereka sendiri juga bisa mendapatkan banyak sumber daya kultivasi. Pada saat ini, Steloma tiba-tiba tertawa dan berkata, "Tuan Kota Gao hanya menginginkan 10% dari sumber daya kultivasi, jadi harus mendapatkan yang lain, kan?" Mendengar ini, Zeko Gao langsung tertawa, "Hahaha. Kamu sangat pintar. Itu benar, selain 10% sumber daya kultivasi, aku juga menginginkan Yusua Bai." Bab 2745, takkan ikut campur. Ketika Zeko Gao mengatakan bahwa dia hanya menginginkan 10% dari sumber daya kultivasi, Steloma sudah menebak tujuan Zeko Gao. Pada saat ini, setelah mendengar pengakuan pribadi Zeko Gao, Steloma masih merasa tidak senang, karena dia juga ingin mendapatkan Yusua Bai, Tuan Kota Wanita dari kota Suzaku. Tapi sekarang, Zeko Gao ternyata punya ide yang sama dengannya. Meskipun ia memiliki kekuatan yang sama dengan Zeko Gao, bagaimanapun juga, Zeko Gao tetaplah Tuan Kota. Tidak mudah baginya untuk menentang Zeko Gao demi seorang wanita saat ini. Pada akhirnya,
Steloma hanya bisa tersenyum dan bercanda. Kudengar Yusuabai adalah gadis yang pemarah. Kamu seorang pria tua, harus berhati-hati. Zeko Gao tertawa dan berkata, aku suka wanita yang berkepribadian kuat. Aku tidak percaya aku tidak bisa menaklukkannya. Hahaha. Pada saat ini, Zeko Gao sangat bangga, seolah-olah dia telah melihat kemenangan. Para pemimpin klan lainnya juga sangat tertarik pada tuan kota wanita dari kota Suzaku, tetapi melihat Zeko Gao sudah berdiri dan mengungkapkan pendapatnya, mereka tidak berani mengatakan apapun lagi saat ini. Di dalam kota Suzaku saat ini, seorang wanita mengenakan gaun panjang putih dan kerudung putih di wajahnya, matanya dingin. Dari kulit wanita yang terekspos, kita dapat melihat bahwa dia memiliki kulit yang cerah dan seharusnya sangat muda, dan kerudung putihnya juga menambahkan banyak misteri padanya. Ini memberi orang perasaan bahwa saat mereka melihatnya, mereka ingin menyingkap tabirnya. Meski hanya sedikit orang yang melihat wajah asli wanita di balik cadarnya, semua orang dapat menduga bahwa wanita ini 100% pasti memiliki wajah yang luar biasa cantik. Oleh karena itu, meskipun dia tidak pernah muncul, dia tetap disebut sebagai wanita tercantik di alam tengah seni bela diri kuno oleh para pendekar di seluruh alam tengah seni bela diri kuno. Pada saat yang sama, dia juga merupakan dewi di hati semua pria di alam tengah seni bela diri kuno. Dan dia adalah Yusuabai, Tuan Kota Suzaku. Ini juga alasan mengapa Tuan Kota Busan Zeko Gao dan Steloma serta yang lainnya semuanya ingin menangkapnya. Untuk mendapatkan Yusuabai, Zeko Gao memutuskan untuk mengambil hanya 10% sumber daya budidaya kota Suzaku setelah mengambil alih kota Suzaku. Dalam keadaan normal, sebagai Tuan Kota Busan, dia akan mendapatkan setidaknya 30% dari sumber daya budidaya. Pada saat ini, Yusuabai tidak tahu bahwa dirinya telah menjadi sasaran orang-orang tua di kota Busan ini. Yusuabai baru saja menerima berita bahwa kota Busan telah datang untuk bernegosiasi lagi dan lagi, ingin kota Suzaku mereka bergabung untuk menghadapi dua kota lainnya. Yusuabai juga mendengar tentang kejadian di kota Bahur dan kota Hydra, tetapi dia tidak memperdulikannya. Dan sebelum kota Busan datang, Stanley Wulen dan Hydras He juga mengirim orang untuk mencarinya, mengatakan bahwa mereka ingin bergabung untuk melawan kota Busan. Jika tidak, jika mereka dihancurkan, kota Busan pasti akan menjadi ancaman bagi kota Suzaku. Tepat setelah Yusuabai menolak Stanley Wulen dan Hydras He, yang tidak disangkanya adalah kota Busan juga mendatanginya, dan lagi dan lagi. Yusuabai berkata dengan suara dingin, kota Suzaku sudah bertahun-tahun tidak berinteraksi dengan ketiga kota ini, dan sekarang mereka datang satu demi satu untuk mencari kerjasama. Penghalang alam atas seni bela diri kuno akan hancur kapan saja. Para idiot ini, alih-alih berpikir untuk bergabung melawan iblis alam atas seni bela diri kuno, malah memulai kekacauan di antara mereka sendiri. Mereka benar-benar bodoh sekali. Seketika, Yusuabai berkata kepada murid-murid di depannya, beritahukan kepada penduduk kota Busan bahwa jika ada perselisihan antara ketiga kota, mereka dapat menyelesaikannya sendiri. Kota Suzaku tidak akan pernah ikut campur. Bab 2746, Wanita Misterius. Meskipun Yusuabai sudah memberitahu setiap kota dan mengatakan tidak akan ikut campur, ekspresinya masih serius, seolah baru saja menemui masalah. Pada saat ini, seorang tetua wanita parubaya di samping Yusuabai melihat apa yang ada dalam pikiran Yusuabai, dan segera menghela nafas dan bertanya, Tuan Kota, apakah kamu masih memikirkan hal itu? Mendengar ini, Yusuabai mengangguk dan mengerutkan kening, berkata, malam itu, wanita berambut putih yang datang memberiku perasaan yang sangat kuat. Selama bertahun-tahun di alam tengah seni bela diri kuno, aku belum pernah bertemu orang yang begitu menakutkan, terutama seorang wanita. Aura wanita itu tidak hanya jauh lebih kuat dari auraku, tapi hawa dinginnya pun lebih kuat. Di alam tengah seni bela diri kuno, konon dia adalah wanita cantik yang terbuat dari es. Tetapi, wanita malam itu adalah wanita cantik yang terbuat dari es yang sebenarnya. Dia cantik dan kuat, seperti peri. Yang terpenting adalah kekuatannya tak terduga. Aku bahkan tidak bisa mengatur napasku di hadapannya.
Rasa takut itu menyusup dari tulang-tulangku. Saat aku melihatnya, aku tidak bisa menahan keinginan untuk berlutut. Tetua perempuan di sampingnya mengangguk setelah mendengar kata-kata Yusua Bai, dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku juga merasakan hal yang sama. Aku selalu berpikir bahwa di alam tengah seni bela diri kuno, hanya tuan kota dan tetua dari 4 kota besar kita yang merupakan prajurit terkuat. Aku tidak pernah menyangka akan ada wanita yang begitu menakutkan seperti wanita itu. Dia memberiku perasaan bahwa dia bahkan tidak termasuk dalam alam tengah seni bela diri kuno. Di matanya, kita bahkan bukan semut. Aku tidak percaya bahwa sebelum orang-orang kuat dari alam atas seni bela diri kuno tiba, kita benar-benar dapat bertemu dengan orang sekuat itu di alam tengah seni bela diri kuno. Aku benar-benar tidak dapat mengetahui kekuatan macam apa yang dimilikinya. Kekhawatiran di wajah Yusua Bai menjadi semakin serius, sepertinya alam tengah seni bela diri kuno kita juga penuh dengan naga tersembunyi. Ada orang-orang kuat yang tersembunyi di mana-mana. Pada saat ini, aku menyadari betapa tidak berartinya kita, seperti debu. Seketika, Yusua Bai menatap serius ke arah tetua perempuan di sampingnya. Dia bertanya, Penatua Agung, apakah menurutmu dia berasal dari alam bela diri kuno? Sebenarnya, penghalang alam tengah seni bela diri kuno telah lama hancur, tetapi kita belum mengetahuinya. Selain kemungkinan ini, aku benar-benar tidak dapat memikirkan kemungkinan kedua. Tetapi, Tetua Agung Kota Suzaku menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak. Dia mungkin bukan bagian dari alam bela diri kuno tengah kita, tetapi dia pasti bukan dari alam atas seni bela diri kuno, karena begitu penghalang alam atas bela diri kuno hancur, energi spiritual alam tengah bela diri kuno akan tumbuh dengan cepat. Tetapi, sekarang, energi spiritual alam tengah bela diri kuno masih normal, yang berarti penghalang yang retak belum sepenuhnya runtuh. Tidak mungkin orang kuat dari alam bela diri kuno atas bisa datang ke sini. Sebenarnya, aku pernah melihat beberapa orang misterius dan menakutkan dalam catatan kuno sebelumnya. Mereka mungkin berasal dari bintang lain. Tetapi, sebelum kultivasi mereka mencapai puncak, mereka selalu bersembunyi di antara manusia, dan kami tidak dapat menemukan mereka sama sekali. Aku rasa wanita dingin malam itu mungkin termasuk dalam kategori ini. Mengenai hal ini, para tetua kota Suzaku hanya menebak-nebak. Mengingat kembali malam itu, wanita cantik yang tampak tidak berbahaya itu tiba-tiba muncul di rumah tuan kota Suzaku. Sekalipun mereka adalah tuan kota dan tetua kota Suzaku serta memiliki kekuatan yang mengerikan, mereka tetap tidak dapat menahan rasa takut. Seolah-olah yang mereka lihat bukanlah seorang wanita cantik, melainkan setan. Bersambung.